Halo tuan-tuan pedagang dan investor. Informasi dan layanan analitis ada bersama Anda sistem Guru Markets. Kita mulai dengan ringkasan data untuk perusahaan. Jika perlu, Anda dapat menjeda video tersebut. Kami menyarankan untuk mempelajari setiap parameter organisasi dengan cermat. Sekarang kita akan menganalisis indikator fundamental utama perusahaan Abifas, ticker ABVX. Ulasan ini dibuat menggunakan informasi per 18 April 2025. Berdasarkan klasifikasi Guru Markets, perusahaan Abifas ADR termasuk dalam subkategori Harma Immune. 41 organisasi berpartisipasi dalam perbandingan ini sangat representatif. Kita akan melihat tabel pesanan di akhir video ini. Hasil keseluruhan perusahaan yang bersangkutan adalah minus 8 dari 10 poin. Hasil rata-rata untuk subkategori adalah 3,6 poin. Jika Anda melihat secara luas, di pasar saham A secara keseluruhan, kita akan melihat bahwa skor rata-rata pasar secara total adalah 1,8 poin. Melawan skor minus 8 poin untuk Abifas ADR. Membandingkan dinamika harga saham perusahaan Abifas ADR dan saham subkategori, kita dapat melihat bahwa selama 12 bulan stoknya Abifas ADR menunjukkan perubahan sebesar minus 56,7%. 43,4% menentang perubahan harga pada subkategori tersebut. Ini jelas tidak menunjukkan apapun, tetapi fakta ini harus diperhitungkan. Kapitalisasi pasar perusahaan Abifas adalah 0,41 miliar dolar. Dan kapitalisasi pasar subkategori ini adalah 50 miliar dolar. Abifas ADR menyumbang 0,816%. Ini adalah salah satu perusahaan kecil di subkategori tersebut. Kapitalisasi neraca perusahaan diperkirakan mencapai 0,04 miliar dolar. Kapitalisasi neraca subkategori adalah 11 miliar dolar. Abifas ADR merupakan bagian sebesar 0,33%. Membandingkan saham yang ditempati di bursa dan kapitalisasi neraca, kita lihat sebagai berikut. Membagikan Abifas pada subkategori bila menilai kapitalisasi pasar sebesar 0,816%. Kapitalisasi neraca sebesar 0,33%. Yang 60% lebih kecil dari pangsa kapitalisasi pasar. Penilaian pangsa pasar dan kapitalisasi neraca perusahaan subkategori buruk, minus 1 poin. Perusahaan yang diteliti memiliki utang sebesar 0,09 miliar dolar. Utang terhadap nilai buku adalah 225% ekuitas. Peringkat tingkat utang perusahaan sangat buruk, minus 2 poin. Keseimbangan nilai pasar saham perusahaan terhadap keuntungannya adalah 0. Dengan rata-rata 0 untuk subkategori. Penilaian rasio harga saham terhadap laba dibandingkan dengan perusahaan pada subkategori sangat buruk, minus 2 poin. Keuntungan selama 12 bulan terakhir adalah minus 190 juta dolar. Proyeksi pendapatan untuk 12 bulan ke depan tidak diketahui. Ini negatif bagi prospek perusahaan. Penilaian indikator laba masa depan yang diharapkan dibandingkan dengan subkategori buruk, minus 1 poin. Rasio harga terhadap pendapatan perusahaan adalah 0. Rata-rata untuk subkategori adalah 15,3, yang jauh lebih buruk dibandingkan subkategori. Penilaian indikator harga pasar terhadap pendapatan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori buruk, minus 1 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 0 juta dolar. Perkiraan pendapatan untuk 12 bulan mendatang tidak diketahui. Dan ini sangat buruk bagi harga perusahaan. Penilaian prediksi pendapatan masa depan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori buruk, minus 1 poin. Marginnya 0%, dengan rata-rata subkategori minus 59,8%.
Selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan sebesar 59,8%. Penilaian Marin penjualan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, baik, 0,5 poin. Pangsa perusahaan dari segi jumlah pegawai pada subkategori tersebut sebesar 1,433%. Yang 76% lebih besar dari pangsa kapitalisasi pasar. Fakta ini mencerminkan kesenjangan antara harga pasar perusahaan saat ini Abifas, mungkin ke arah meremehkan. Jumlah modal untuk setiap karyawan organisasi adalah $5.881.000. Sedangkan pada subkategori Rp10,330.000. Selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan sebesar 43,1%. Penilaian volume modal pasar perusahaan per karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, baik, 0,5 poin. Besarnya keuntungan per karyawan dikurangi Rp2.762,300. Dengan rata-rata pada subkategori, minus Rp404,300. Dan selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan sebesar 583%. Estimasi keuntungan per karyawan perusahaan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, lumayan, minus 0,5 poin. Bagian pendapatan per individu karyawan organisasi adalah $0.000. Menurut subkategori Rp676.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 100%. Perkiraan bagi hasil setiap karyawan perusahaan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, lumayan, dikurangi 0,5 poin. Volume transaksi pendek setara dengan 3,1%, dengan rata-rata untuk subkategori 7%. Ini merupakan indikator kemungkinan risiko tekanan jangka pendek. Indikator teknis RSI 14 menunjukkan tingkat 52% untuk perusahaan Abifas ADR. Sedangkan pada subkategori tingkatnya kurang lebih 50%. Secara teknis, saham dalam subkategori tersebut dinilai kurang lebih sama dengan saham Abifas ADR. Harga saham perusahaan saat ini adalah sekitar $6,41. Target harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar $32,49. Perbedaan antara perkiraan saat ini dan perkiraan konsensus adalah sekitar 407%. Mari kita lihat tabel pesanan, tersedia untuk semua orang, tautannya ada di komentar yang disematkan. Tabel pesanan berisi semua keputusan yang dibuat secara publik pada musim tertentu oleh Sistem Evaluasi Informasi dan Referensi Guru Markets. Akses ke tabel pesanan benar-benar gratis dan terbuka, tautan di komentar yang dipasangi pin. Berdasarkan analisis perusahaan Abifas ADR. Sistem penilaian informasi guru, market suatu keputusan dibuat. Membuka pesanan untuk menjual pada harga $6,4 per saham. Pesanan terbuka karena perusahaan memiliki valuasi yang cukup rendah. Penilaian perusahaan didasarkan pada metode penilaian indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 5,36. Stop loss ditetapkan pada 7,44. Jika order tidak ditutup dengan take profit atau stop loss. Dalam hal ini, order ditutup secara otomatis berdasarkan hasil sesi perdagangan pada tanggal 18 Mei 2025. Atau pada hari perdagangan terakhir sebelum tanggal tersebut. Jantung, ARGX, adalah pesanan pembelian utama. Video kesepakatan utama telah dipublikasikan di saluran ini. Saat menutup salah satu pesanan, dasar atau penyeimbang. Urutan sebaliknya diperbaiki secara otomatis. Terima kasih banyak telah menonton video ini dan menggunakan sistem informasi Guru Markets. Anda benar-benar penonton paling hebat di dunia.